hilang lagi. Banget. Aduh, gimana cara ngilanginnya? Udah kayak orang apaan? Tangannya hijau-hijau begini. Masih berapa kali lagi nih kasih sabunnya? Astaga. Bener. Kali dong, hilang dong. Gak demen, tangan kayak begini, kayak apaan? OMG, hilangnya cuma sedikit doang. Hebat juga kamu, keren kamu idenya Bianca. Gak sangka Mama, siapa yang ngajarin kamu? Hans. Hans? Udah mah, mau pergi dulu. Mau kemana kamu? Aku mau ke sekolahnya Karissa. Tadi Karissa SMS, dia bilang dia kangen banget sama aku. Jadi aku pikir sebelum Mama Lydia datang, aku mau temuin dia dulu. Aku juga kangen sama Karissa. Mama ikut ya. Mama ambil tas dulu bentar. Sebentar ya. Mas Dimas, tunggu! Puas kamu, ha? Puas bikin aku malu di depan semua orang? Semakin hari aku semakin hilang respect ya sama kamu, Mas. Dan aku semakin yakin untuk mempertahankan Fadil. Dan aku gak rela anak aku dibesarkan dan diasuh sama ayah yang jahat kayak kamu. Aisyah, percuma jangan bicara sama dia. Dia udah semakin gila. Udah lo aja yang ngalah. Yuk. Aduh, kita keduluan Mama Lydia lagi. Berkonde itu. Belum keluar juga Karissa. Ya ampun. Mama lihat gak tangannya Mama Lydia? Lihat deh. Lihat. Iya, warnanya hijau tangannya. Berarti yang nelfon Mama itu bukan ibu kandung dari bayi yang Mama ambil dong. Berarti perempuan berkonde itu dong yang nelfon Mama. Pastinya gitu. Berarti Mama Lydia juga tahu dong kalau bayi itu bukan bayinya Dimas sama Aisyah. Ya dong? Mama tunggu sini dulu ya. Oke. Halo Mama Lydia. OMG. Ngapain kamu pakai datang ke sini segala? Hah? Mau ngapain? Tangan Mama kenapa nih jauh-jauh kayak gini? Jangan kurang ajar kamu ya, tarik-tarik tangan saya. Tangan Mama hijau kayak gini karena habis ngajarin Karissa melukis pepohonan. Mau? Melukis pepohonan? Abis ngajarin Karissa melukis atau Mama abis belajar mencuri lagi? Jaga mulut kamu ya, jangan kurang ajar ya. Kesian ya, Mama udah capek-capek mencuri, tapi uangnya nggak bisa dipakai. Iya kan, Ma? Kamu tuh ngomong apa sih? Seperti dugaanku, memang si Bianca ini sengaja menjebak aku. Mama boleh rasa Mama pintar, tapi Mama akan selalu kalah sama Bianca. Terima aja itu. Gak jelas kamu tuh ngomong apa sih dari tadi.
Karisa mana lagi nih Karisa? Mama, Oma. Sayang. Karisa. Sayang, Karisa. Mama kangen sama Karisa. Mama, Karisa juga kangen sama Mama. Karisa, udah siang loh. Yuk, kita pulang sekarang yuk. Yuk, ayo kita pulang ya. Karisa. Kangen banget sama Karisa. Ayo, kita pulang. Ayo pulang. Dadah Mama. Bye sayang. Karisa mah. Kita pulang ya. Masuk ke dalam mobil. Iya, pinter. Oke, pakai safety belt-nya ya Karisa ya. Iya, Oma. Bianca, ngapain sih dia kirim pesan segala? Asal Mama tahu ya, ini semua belum selesai. Tunggu aja pembalasan aku. Saat itu, saya sama sekali nggak tahu kalau ternyata Mas Dimas sudah memiliki istri. Waktu itu saya menikahi Aisyah karena saya melihat dia adalah wanita yang lugu dan polos. Tapi ternyata dia memanipulasi saya, Bapak Hakim. Gak cuma itu, Pak Hakim. Dalam usaha merebut bayinya Aisyah, Dimas melakukan banyak hal yang melanggar hukum. Mengancam, melakukan perbuatan anarkis, merusak, sampai semua karyawan saya terluka. Dan bahkan Dimas menyakiti orang-orang yang ada sekeliling Aisyah. Pak Juki, Bu Yanti, Akbar. Loh. Gimana Mas, hasil persidangannya? Hasilnya diumumkan besok, loh. Apapun hasil dari persidangannya nanti, Mas Dimas harus tetap tenang ya. Mas Dimas harus bisa terima apapun itu. Mas Dimas kenapa? Mas Dimas baik-baik aja kan? Saya nggak baik-baik aja, loh. Apa yang lagi Mas Dimas pikirin sekarang? Saya teringat kejadian tadi di pengadilan. Saya benar-benar merasa bersalah. Bisa-bisanya saya fitnah Aisyah. Bahkan sebut dia memanipulasi saya hingga sudi menikahi dia. Padahal enggak, dong. Dulu, kalau bukan karena Aisyah yang menyelamatkan saya, pasti sekarang saya sudah mati.
Itulah alasan saya yang sebenarnya untuk menikahi dia. Saya sudah berbohong kepada hakim di pengadilan. Bahkan saya permalukan dia, Dok. Saya permalukan dia habis-habisan. Lalu Setia datang untuk bela Aisyah. Dia membuat semua orang di sana untuk simpati lagi sama Aisyah. Dok, apa memang Setia lebih pantas untuk mendampingi Aisyah daripada saya? Karena Setia selalu memperlakukan Aisyah dengan rasa hormat, seperti laki-laki sejati. Mas Dimas, saya coba periksa tensi Mas Dimas dulu ya. Ya. Tensi Mas Dimas tinggi sekali, Mas. Ini saya bawa obat. Saya rasa obat ini bisa bantu Mas Dimas untuk jadi lebih tenang sekarang. Mas Dimas habis ini minum ya. Lalu langsung istirahat. Terima kasih, Dok. Kalau gitu, saya tinggal dulu ya. Kita ke kamar ya. Dokter Natasha, Karissa, Oma mau ngobrol dulu sama Dokter Natasha. Karissa ke kamar duluan ya. Iya, Oma. Sayang. Dokter Natasha, bagaimana keadaan Dimas? Dimas sudah lebih baik kan? Hari ini persidangan Pak Dimas dengan Aisyah. Tapi hasilnya belum keluar, Bu. Katanya hasilnya akan keluar besok. Dan saya rasa itu yang membuat Pak Dimas jadi tegang. Akhirnya tadi saya sudah berikan Pak Dimas obat penenang. Tapi jujur saya tetap masih khawatir, Bu. Saya takut kalau misalkan hal ini terjadi terus akan memperburuk kesehatannya. Jadi saya rasa saya akan bertemu dan jelaskan semuanya ke Aisyah. What? Dokter akan menjelaskan kepada Aisyah? Sebentar. Tapi untuk apa, dokter? Saya harus kasih tahu kepada Aisyah, Bu, kalau Pak Dimas itu sedang sakit. Aisyah nggak tahu kan kondisi Pak Dimas saat ini. Saya tahu hubungan Aisyah dan Pak Dimas saat ini kurang baik. Tapi dari semua cerita yang saya dengar, saya yakin, Bu, sebenarnya mereka berdua itu masih saling peduli satu sama lain. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Ya, terima kasih ya, dokter. Oke, jadi dokter Natasha akan bikin Dimas sama Aisyah baikan. Kalau Bianca dengar ini, bisa mati berdiri dia.
Mama Lydia nih, Mah. Ngapain lagi nelfon? Halo? Kenapa, Mama? Mama belum puas berantemnya sama aku. Masih mau dilanjutin lagi? Hei, gak usah ngotot kamu ya kalau ngomong sama mama ya. Nih dengar baik-baik nih. Sebentar lagi kesempatan kamu bakalan habis. Karena kenapa? Karena Dimas akan segera balik lagi tuh sama Aisyah. Nggak mungkin. Aisyah itu benci banget sama Mas Dimas. Dan Mas Dimas juga benci banget sama Aisyah. Jadi mereka nggak mungkin bersama. Oh gitu. Tapi kamu dengar juga nih, kebenciannya Aisyah sama Dimas sebentar lagi bakal meleleh tuh. Kayak es batu kena api. Karena kenapa? Karena dokter Natasha akan kasih tahu ke Aisyah bahwa Dimas sakit. Begitu Aisyah dengar, pasti dia akan luluh hatinya. Terus balik lagi deh ke rumah ini dan kembali bersatu, saling mencintai seperti dulu. Dan kamu apa kabarnya ya? Ini kabar kamu ya. Sebentar lagi kamu bakal ditendang selama-lamanya, ya. Karena kenapa? Karena dokter Natasha sekarang lagi pergi ke rumah Aisyah. Oke? Rasa kamu. Bagus deh. Aku nggak akan biarin itu terjadi. Halo, saya butuh bantuan kamu sekarang. Saya akan transfer biayanya. Setelah ini saya akan kasih kamu foto satu wanita. Dan tugas kamu adalah, kamu harus menghentikan dia bagaimanapun caranya. Supaya dia nggak sampai ke rumah Aisyah. Ngerti? Aisyah, gue minta maaf ya. Kalau tadi ada kata-kata gue yang mungkin lancang atau nggak pantas saat gue ngasih keterangan di pengadilan. Setia, justru aku mau bilang makasih sama Mas. Kata-kata Mas sama sekali nggak ada yang salah kok. Kata-kata Mas justru bikin aku merasa nama baik aku diangkat lagi. Aku nggak kehilangan kehormatan aku karena sebelumnya aku udah difitnah sama Mas Dimas. Makasih ya. Ya, sama-sama. Aku juga berharap semoga dengan kata-kata Mas Setia, hakim, juri memutuskan kalau Fadil bisa dirawat sama aku, bukan Mas Dimas. Ya udah, karena hasilnya besok, gimana kalau sekarang aku beliin martabak kesukaan kamu? Ya. Kita makan-makan enak dulu sekarang. Tapi aku nggak lapar, Mas. Tapi lo harus makan, Aisyah. Ya. Ya udah, aku beliin dulu ya. Iya, Bos. Mobil dokter itu sudah melewati perempatan. Sekarang menuju arah lo. Lo siap-siap sekarang. Siap.